Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Untuk resep yang pertama ada roti smoked beef panggang tanpa oven dan mixer. Untuk bahan rotinya saya pakai tepung terigu protein tinggi. Selanjutnya saya tambahkan dengan gula pasir. Saya masukkan juga kuning telur. Dan untuk pengembangnya saya pakai ragi instan. Untuk cairannya saya pakai susu full cream. Ini saya masukkan bertahap sambil diaduk hingga tercampur rata. Nah, setelah adonan rotinya sudah tercampur rata seperti ini, sekarang akan saya tambahkan dengan garam. Kemudian bisa kita tambahkan juga dengan margarin. Karena sudah susah mengaduknya dengan spatula, ini saya aduk pakai tangan ya. Dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Untuk adonannya memang sedikit agak lembek seperti ini, tapi terus saja kita uleni hingga kalis. Setelah adonannya sudah terlihat kalis seperti ini sudah cukup. Sekarang bisa kita bulat-bulatkan dan istirahatkan selama 1 jam. Setelah 1 jam terlihat adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Sekarang bisa kita kempiskan. Setelah dikempiskan, letakkan adonannya di wadah kerja, uleni sebentar, kemudian bisa kita potong-potong. Untuk satu potongnya, ini bisa kita timbang sekitar 40 gram atau sesuaikan dengan selera. Biar tidak kering adonannya, sebaiknya ini kita tutup, kemudian ambil potongan pertama, kemudian bisa kita bulatkan dan rounding hingga permukaannya halus. Nah, setelah halus bagian atasnya, ini bisa kita balik. Jika bagian bawahnya masih terbuka, ini bisa kita tutup dengan dicubit-cubit. Seperti ini hasil roundingnya, kemudian lakukan lagi hingga semua habis. Nah, setelah semua adonannya sudah selesai di rounding, sekarang ambil satu adonan yang pertama kali kita rounding tadi, kemudian kita pipihkan dan isi dengan smoked beef. Adonannya akan saya pipihkan hingga lebarnya lebih besar daripada smoked beefnya ya. Nah, setelah seperti ini bisa kita letakkan smoked beef di atasnya. Untuk smoked beefnya saya pakai cuma setengah potong karena ukurannya besar. Selanjutnya untuk adonannya ini bisa kita gulung-gulung seperti di video. Jika smoked beefnya masih keluar, ini bisa kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian kita cubit-cubit agar adonannya merekat atau menempel. Selanjutnya bisa kita bentuk adonannya seperti di video. Setelah adonannya terbentuk seperti ini, sekarang bisa kita belah bagian tengahnya dengan pisau yang tajam dan jangan sampai putus ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kemudian siapkan cetakan yang sudah dioles dengan margarin dan letakkan adonan roti smoked beef yang sudah kita bentuk tadi di dalamnya. Nah, setelah cetakannya terisi semua, sekarang bisa kita beri topping. Untuk toppingnya ini saya pakai saus sambal. Kemudian saya tambahkan dengan keju quick melt di atasnya. Selanjutnya tambahkan mayonnaise, kemudian tambahkan lagi saus sambalnya. Setelah diberi topping, istirahatkan 10 menit sebelum dipanggang. Untuk sisa adonan roti yang belum terpanggang bisa kita simpan di dalam kulkas sambil ditutup agar tidak kering. Selanjutnya siapkan kompor, letakkan seng di atasnya sebagai alas. Kemudian bisa kita panggang roti smoked beefnya dengan api kecil. Untuk lama memanggangnya sekitar 15-20 menitan. Dimulai sejak kompor kita nyalakan ya. Nah, ini setelah 15 menitan terlihat sudah mengembang roti smoked beefnya. Sekarang bisa kita cek bagian bawahnya, jika sudah berwarna kecoklatan bisa kita balik. Ini saya balik biar bagian atasnya lebih matang lagi dan warnanya juga lebih coklat. Setelah dibalik bisa kita panggang selama 1-2 menit. Nah, ini sekitar 1-2 menitan. Sekarang bisa kita angkat roti smoked beefnya. Nah, ini hasilnya roti smoked beef yang sudah kita panggang tadi. Agar tampilannya lebih menarik, untuk ide jualan ini bisa kita beri topping kembali. Dan untuk alasnya ini bisa kita beri paper cup ukuran sedang.
Nah, ini dia roti smoked beefnya yang sudah matang. Hasilnya cantik, teksturnya lembut, dan rasanya enak banget. Buat jualan ini cocok banget. Untuk resep yang kedua, ada roti goreng isi smoked beef tanpa mixer. Untuk langkah pertama akan saya aktifkan dulu ragi instannya karena kemasannya sudah pernah dibuka. Cara ini agar kita tahu raginya masih aktif atau tidak. Bahan selanjutnya akan saya tambahkan dengan gula pasir. Kemudian masukkan juga susu cair, saya pakai yang full cream dan ini saya masukkan setengahnya terlebih dahulu. Selanjutnya aduk terlebih dahulu ketiga bahan ini hingga tercampur rata dan bisa kita istirahatkan 5-10 menit hingga raginya terlihat aktif. Dan jangan lupa sambil ditutup ya, agar prosesnya bisa lebih cepat. Setelah 10 menit terlihat raginya sudah aktif karena sudah mengembang atau berbusa seperti ini. Nah, untuk bahan selanjutnya bisa kita masukkan tepung terigu ke dalam ragi yang aktif. Kemudian bisa kita aduk-aduk hingga tercampur sambil dituang sisa susu yang tadi. Nah, setelah seperti ini, semua bahannya sudah tercampur. Sekarang bisa kita masukkan bahan lainnya yaitu garam. Selanjutnya kita masukkan juga margarin. Aduk-aduk kembali hingga tercampur rata hingga adonannya menjadi kalis. Jika sudah susah mengaduknya dengan spatula, ini bisa kita uleni dengan tangan ya, dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Nah, untuk kuning telurnya karena tadi terlewat, jadi saya masukkan sekarang sambil kita uleni hingga tercampur rata. Untuk kuning telur sebaiknya memasukkannya tadi di awal berbarengan dengan tepung terigu agar adonannya tidak menjadi lembek lagi seperti ini. Tapi ini bisa diperbaiki dengan cara kita uleni terus sampai kalis. Setelah agak lama diuleni, glutennya sudah mulai terbentuk dan adonannya juga sudah mulai kalis. Ini sudah cukup, saya tidak akan uleninya sampai kalis elastis dan akan saya istirahatkan sampai mengembang 2 kali lipat selama 1 jam. Nah, jangan lupa ditutup agar adonannya tidak kering dan lebih cepat mengembang. Setelah 1 jam kita proofing, sudah terlihat adonannya mengembang 2 kali lipat seperti ini. Sekarang akan saya kempiskan. Setelah dikempiskan, letakkan adonannya di alas kerja, kemudian uleni sebentar hingga adonannya halus. Selanjutnya akan saya bagi adonannya menjadi 12 bagian sama rata. Nah, ini kalau ditimbang per adonan sekitar 37-38 gram. Adonan yang sudah dipotong-potong sebaiknya kita tutup dengan kain agar tidak kering. Selanjutnya bisa kita ambil adonan yang pertama kali kita potong. Kemudian adonannya bisa kita bulat-bulatkan dan rounding hingga permukaannya menjadi halus. Setelah di-rounding, adonannya bisa kita balik. Jika masih ada yang terbuka, ini bisa kita cubit-cubit hingga rapat. Setelah itu bisa kita ulangi lagi seperti tadi hingga habis. Setelah selesai semua di-rounding, hasilnya jadi seperti ini. Sekarang bisa kita ambil adonan yang pertama kali kita rounding. Letakkan terbalik, kemudian bisa kita pipihkan seperti di video. Nah, setelah pipih seperti ini, sekarang bisa kita beri isian. Saya pakai saus sambal dan juga mayonaise. Masukkan saus sambal dan mayonaise-nya sedikit saja seperti ini. Setelah itu bisa kita tambahkan smoked beef yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Dan untuk isian yang terakhir bisa kita tambahkan dengan keju quick melt atau keju oles. Setelah itu adonannya bisa kita tutup rapat dengan cara dicubit-cubit seperti ini. Nah, setelah rapat bagian bawahnya, lakukan lagi seperti ini hingga adonannya terisi semua. Untuk pelapisnya di sini saya pakai larutan terigu dan juga tepung panir. Langkah selanjutnya, ambil adonan yang pertama kali kita isi, masukkan ke dalam adonan pelapis. Ini kita bolak-balik agar terlapis seluruhnya. Kemudian masukkan ke dalam tepung panir. Lapisi lagi dengan tepung panir sambil ditepuk-tepuk agar menempel. Nah, ini yang sudah terlapis, ini bisa kita simpan. Lakukan lagi seperti tadi hingga habis.
Setelah semua sudah terlapis dengan tepung panir, ini bisa kita istirahatkan selama 10-15 menitan sambil menunggu minyaknya panas. Setelah 10 menitan, minyaknya juga sudah panas, langsung saja kita goreng. Untuk menggorengnya, ini saya cuma 1 kali balikan. Jika minyaknya sudah tenang dan bagian bawahnya sudah kecoklatan seperti ini, baru bisa kita balik. Nah, setelah kedua sisinya sudah berwarna kecoklatan dan kokoh, rotinya bisa kita angkat. Setelah digoreng semua, hasilnya seperti ini. Bagian luar rotinya crispy, dalamnya lembut. Untuk isiannya ini lumer, gurih, bikin nagih. Untuk ini jualan, ini bisa kita kemas menggunakan OPP rekat seperti ini. Kemudian biar lebih menarik kemasannya, bisa kita beri stiker thank you. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini, dan terima kasih untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan mensubscribe channel Ariski Family ini. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Selamat mencoba!